Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ketika yayasan penerima dan penyalur donasi seperti ACT sedang bermasalah dan dalam proses hukum, bagaimana nasib uang donasi yang sedang diblokir PPATK ataupun sedang berjalan untuk bantuan di lapangan? Apakah donatur juga bisa menarik dananya dan bagaimana mekanismenya? Untuk membahas hal itu lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana pencucian uang sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih. Selamat siang, Bu Yenti, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tidak di Pakuan. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Di Trisakti saja. Baik kami ralat. Ibu Yanti, donatur yang ingin menyalurkan sumbangan rutin ataupun tidak, apakah bisa menarik kembali uangnya karena menganggap uang tidak tepat sasaran? Bagaimana caranya atau mekanismenya, Bu Yanti? Ya, ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Saya berharap ada juga pertanggungjawaban dari penyelenggaraan moral ya, dari penyumbang ini untuk membantu kepolisian bahwa yang bersangkutan juga harus masyarakat yang berjuang itu juga harus merasa keberatan ketika uang yang didonasikan yang harusnya untuk kegiatan sosial, mungkin untuk kegiatan-kegiatan di tempat bencana dan sebagainya, ternyata kalau nanti benar itu tidak sesuai atau bahkan diselewengkan ke kegiatan-kegiatan bisnis atau untuk kepentingan pribadi para pengurusnya. Jadi masyarakat Indonesia juga sama-sama harus mendorong ini. Kita keberatan kalau uang kita seperti itu dan untuk sementara ya diminta kembali saja, nanti kita salurkan lagi dengan benar gitu. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai para donatur itu juga ya sudahlah lillahi ta'ala udah dikasihkan sana tidak bisa. Itu di satu sisi akan membuat para orang-orang yang cenderung melakukan kejahatan semakin senang melakukan kejahatan, semakin banyak peluangnya. Dan kalau kita masyarakat juga aware, juga peduli bahwa ini ada yang tidak benar, bahwa uang yang kita sumbangkan ternyata tidak sesuai dengan tujuan dan itu adalah suatu kejahatan. Kalau itu memang ada penipuan, misalnya 378 seperti yang berkaitan dengan dana dari Boeing itu ya, kan dibujuk agar diberikan ke ACT dan ACT itu kemudian yang mengelola ternyata kan tidak. Demikian juga yang lain-lain yang sebelumnya itu bahkan digunakan untuk bisnis terlebih dahulu. Nah, ini semua masyarakat korban harus melakukan satu aksi bahwa untuk menjaga integritas bangsa kita ini, kita juga harus keberatan dan kita harus minta diaudit, minta dikembalikan, nanti kita salurkan lagi yang benar. Artinya mekanismenya nanti akan seperti apa, Bu Yenti, tahapannya jika memang masyarakat ingin menarik dananya kembali? Ya mungkin gini ya, menarik itu dalam artian mungkin ini kan juga banyak ya, mungkin bisa pengalaman yang dilakukan oleh Bareskrim atau Polda yang membuka posko pengaduan. Ya, pengaduan posko nanti kita koordinasikan. Bukan dalam rangka, saya tidak mengatakan bahwa apa yang sudah disumbangkan akan kita minta kembali, tidak. Tetapi masyarakat yang menyumbang itu minta agar diposisikan seperti semula dan nanti akan disalurkan, mungkin ya pakai filantropi yang lain gitu, pakai kegiatan-kegiatan yang bukan di ACT gitu. Jadi bukan sih saya bilang untuk dikembalikan pada yang bersangkutan, padahal donatur itu sudah mengikhlaskan. Tetapi donatur itu mengikhlaskannya untuk kalau itu sesuai dengan apa yang disampaikan di awal bahwa ACT menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Baik, oke, ada sejumlah keluarga korban Lion Air yang bilang tidak pernah dihubungi pihak ACT ataupun menerima bantuan dari Boeing melalui ACT. Apakah ini sudah masuk pencatutan dan sebenarnya dengan hal ini apakah ACT juga bisa digugat terkait dengan pencatutan tersebut, Bu Yanti? Iya, kan kalau tidak salah ya dari pemberitaan itu kan yang bersangkutan dari ACT itu menghubungi korban-korban Lion dan kemudian membujuk rangkaian kebohongan menurut saya ya kalau secara hukum pidana untuk agar bantuan dari Boeing itu dikelola oleh mereka. Ya, kemudian sampai dengan mereka bisa mengelola itu harus didalami oleh Bareskrim. Kenapa kok mereka jadi bisa mengelola? Itu pasti ada rangkaian kebohongan. Dalam hal ini adalah 378 KUHP. Setelah itu
uang itu kemana? Itu adalah TPPU-nya. Saya kira kalau yang poin itu lebih mudah TPPU-nya. Kenapa? Saya mengatakan dengan TPPU agar orang-orang yang berhak tadi yang disampaikan Mas Reza tadi nanti bisa mendapatkan haknya dengan perampasan melalui keputusan TPPU kalau nanti semuanya bisa dibuktikan. Demikian Mas Reza. Oke, agar kasus ACT ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas ya, Bu Yenti. Menurut Anda mengapa mudah sekali lembaga filantropi seperti ACT ini mendapat celah untuk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atau TPPU? Apa yang bisa kita evaluasi dari sini? Yang kita evaluasi adalah, saya juga masih heran juga ya, kok Kementerian Sosial mengatakan kalau ada, kan dari peraturan itu, dalam rangka penghimpunan dana-dana dari filantropi atau kedermawanan ini boleh disisihkan 10%. Itu besar sekali ya, itu harus dilihat. 10% itu harusnya begini, kalau misalnya dia di bawah 100 juta oke, tapi di atas itu ya jangan gitu kan. Kalau kita tanya kepada para donaturnya apa rela begitu, apalagi kalau menurut Kementerian Sosial adalah ada pelanggaran dari 10% jadi 13,5% gitu kan ya. Saya pikir 10% itu juga apa sih dasarnya? Nah, saya melihat ada undang-undang yang lebih umum ya, yaitu bahwa setiap penghimpunan dana masyarakat harus minta izin pada OJK sekarang, itu Bank Indonesia. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Harusnya mengacu ke sana, ya, harusnya mengacu ke situ. Jadi di satu negara ini jangan beda-beda gitu dalam hal penghimpunan dana, apalagi mengatasnamakan kegiatan sosial di bawah Menteri Sosial. Jadi ini mungkin mari kita duduk bersama-sama, apakah sudah benar itu seperti itu gitu ya. 10% itu tinggi sekali dan itu potensi orang melakukan kejahatan ekonomi gitu kan. Oke, ini tentu akan menjadi evaluasi tentunya bagi pemerintah dan kita akan pantau terus kasus ini. Yang penting sekarang Barreskrim harus segera. Harus segera kerja cepat, apalagi PPATK sudah memblokir ya 5 hari kerja diperpanjang 15 hari kerja. Jadi supaya membantu Barreskrim cepat kerja, supaya korban-korban ini dapat hak-haknya, termasuk para korban dalam artian orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan dari donatur ini yang tidak mendapatkan, tetapi ternyata malah kemana-mana gitu ya. Ini juga Barreskrim harus dikejar. Oke, baik, kita akan pantau terus. Terima kasih pakar TPPU Yenti Ganarsih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih.